Masih dengan Elhan Jakaria, pemimpin masa depan YouTube channel. Channelnya politik, seni dan budaya, serta entrepreneurship. Kali ini saya akan wawancara eksklusif dengan Kang Agus Gunawan bin Haji Atong Cakradinata terkait beberapa hal yang berhubungan dengan upacara nyangku yang belum saya ketahui. Oh ya, para warga Sunda, bagi saya secara pribadi jiwa spiritual dalam masing-masing pribadi itu ada. Dan setiap orang memiliki langkah spiritual yang berbeda. Namun, semua bisa menyatu padu dalam satu suksesi acara-acara kebudayaan seperti upacara nyangku yang akan digelar tanggal 9 November 2020. Sampurasun, masih dengan Elhan Jakaria dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel yang pada hari ini kebetulan bisa sampai ke Bumi Alit, Panjalu. Sedikit ada pertanyaan yang membuat saya ingin bertanya karena kepikiran terus. Sebetulnya situs Bumi Alit ini ada di bawah koordinator pemerintah nggak, Disbudpar atau apa? Sebenarnya sih kalau menurut dalam tata letaknya itu di Ciamis itu biasa saja ada di bawah itu, di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Budaya. Tapi untuk yang menjalankan apa itu ya, pelaksanaan di Bumi Alit sehari-hari gitu ya, di sini ini di bawah yayasan yang disebut Yayasan Boros Ngora. Jadi gitu ya. Nah, terus kalau yayasannya sendiri ini apakah ada TDP terdaftar di kementerian mungkin? Ada, sampai ke kehakiman juga sampai ada, sudah tercatat di sana itu. Memang sudah lama itu yayasan itu, kurang lebih dari tahun 70 atau 80-an gitu saya juga. Nah, sebentar lagi kan akan menyambut upacara nyangku nih. Iya. Nah, sebetulnya nyangku itu apa sih, Kang? Nyangku adalah merupakan upacara budaya sakral ya, untuk membersihkan benda pusaka terutama yaitu pedang. Pedang itu adalah pedang cidera mata yang diberikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Prabu Sanghyang Boros Ngora atau Syekh Abdul Iman, di mana pada saat itu Hyang Boros Ngora atau Prabu Boros Ngora Syekh Abdul Iman belajar Islam, masuk Islam langsung dari Sayyidina Ali. Sebelum kembali ke Nusantara dikasih cidera mata, salah satunya itu pedang. Cidera mata itu ada 3 dari beliau itu, 1 pedang, 2 kain, 3 pisau pendek yaitu cis. Yaitu di Bumi Alit ini disimpan karena amanat beliau beramanat siapa saja besok lusa mau jaroh ke tempat saya tidak perlu mencari makam, tapi cukup mencari cirinya ini pedang. Setelah beliau wafat, makamnya di mana sampai sekarang pun dirahasiakan oleh para orang-orang tua dulu, di mana nggak tahu di mana gitu ya. Tapi insya Allah sih ada di seputaran Panjalu. Makanya setelah beliau wafat, untuk menjalankan amanat beliau dibangunlah suatu tempat namanya Bumi Alit untuk melaksanakan beliau, untuk ziarah ke beliau. Itulah. Luar biasa, Kang. Nah, terus kira-kira kan putra-putri Panjalu nih mungkin yang lihat tayangan ini juga sudah ada nih di mana-mana, mungkin seluruh dunia mungkin sudah ada nih. Ada nggak sih dari Yayasan Boros Ngora itu yang menaungi paguyubannya atau apa, dewan adatnya atau pemangkunya siapa nih di Panjalu sekarang kalau memang ada? Ini pemangku di Boros Ngora itu ya, itulah pengurus-pengurusnya semuanya itu. Pengurus-pengurus saya juga kalau masalah pengurus ke atasnya itu, pemangku-pemangkunya itu saya kurang begitu tahu ya gitu. Tetapi dalam hal sakralnya di sini untuk pelaksanaan nyangkunya gitu ya, tetap saya sendiri, alhamdulillah. Ya, saya sebagai YouTuber Indonesia dan memang saya juga rentetan sejarah luhur dari Panjalu. Jadi saya ingin tahu banyak. Bahkan ketika tadi saya masuk ke salah satu ruangan, saya menemukan ini nih. Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian ya, Pak Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhajir Effendi. Sudah ada sertifikat. Sebetulnya maksudnya apa sih ini untuk upacara nyangku ini? Ya. Alhamdulillah ini saya nyangku sendiri sudah dari Provinsi Jawa Barat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ini adalah sertifikat budaya, warisan budaya tak benda gitu ya. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya.
Ini udah lama ini. Tanggal 4 Oktober 2017. Ya itu. Nah, dari kementerian sendiri setiap acara nyangku ada yang hadir nggak? Nah, kalau masalah yang hadir, masalah itu ada nanti yang boros apa para ketua yayasan itu, karena saya sendiri di dalam hari haknya itu saya hanya fokus terhadap sakralnya. Wih. Ya, jadi buat teman-teman para wargi Sunda khususnya anu aya di mana wae, wawancara ini mohon maaf saya sedikit bahas tentang sertifikat nyangku dan apa itu nyangku. Kenapa? Karena kita sebagai putra-putri Jawa Barat, khususnya terah-terah Panjalu di mana wae ayana, biar nggak kehilangan sejarah, Kakang. Iya. Karena kalau bukan kita mah saha lagi gitu kan, siapa lagi kalau bukan kita mah. Dan mungkin juga saudara warga Sunda nu aya di daerah masing-masing seperti Karawang, Pangandaran, terus Sukabumi, Jampang, mungkin memperkuat budayanya sendiri-sendiri walaupun kita sama-sama Sunda. Karena memang saya percaya Sunda itu bukan hanya suku gitu, sisa sebuah peradaban besar masa lampau yang sekarang masih ada ya kita. Walaupun bahasa Sunda Karawang jeung Ciamis beda, tapi tetap Sunda. Sunda. Terlebih kenapa saya angkat konten ini? Karena kemarin dengar sendiri bahwasanya Jawa Barat mau diganti jadi provinsi Sunda. Sudah dengar? Belum. Saya secara pribadi belum dengar ya. Nah. Jadi ada politiknya memang. Kenapa? Budaya dan politik tidak bisa dipisahkan. Sepertinya orang politikus harus lebih berkesenian. Karena politik sendiri adalah saya sebagai politikus, kerja saya ngoceh, jadi mohon maaf nih Kak. Yeah. Mungkin langsung aja ke closing. Mungkin Kang Auh ada pesan-pesan untuk generasi muda Jawa Barat umumnya dan khususnya untuk para keturunan Panjalu. Silakan Kakang. Ya, pesan-pesan dari saya untuk kepada generasi muda yang akan datang. Kita itu seperti nyangku adalah budaya. Budaya itu kita melestarikan budaya karena budaya itu turun-temurun peninggalan para leluhur. Dan kita jangan melihat kepada sisi untuk membersihkannya aja gitu. Tapi kita harus melihatnya kepada para leluhur kita zaman dulu. Perjuangan beliau, perjalanan beliau menyebarkan agama Islam itu bagaimana gitu ya. Nah, itulah suri teladan yang kita lihat. Dengan nyangku ini kita itu berterima kasih kepada leluhur yang telah menyebarkan agama Islam. Dan kita pun di dalam nyangku itu membersihkan benda itu, kita bukan mau memuja, bukan mau mi gusti, bukan ya. Tapi mu pusti bukan mi gusti ya. Gitu. Kita mu pusti itu benda, merasa kita bersyukur kepada leluhur yang telah membawa ajaran terutama Islam. Yang terutama di dalam sejarah Panjalu jelas yang Boros Ngora yang membawa pedang itu adalah beliau yang belajar Islamnya langsung dari Sayyidina Ali. Itu abad keberapa, kurang lebih abad ke-6 yaitu 650 Masehi. Itu Islam sudah masuk ke kita. Kan perjuangan beliau pada abad begitu itu abad ke-6 itu bagaimana itu sampai ke Mekah, bagaimana perjalanan penyebarannya gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nyangku masih dilaksanakan walaupun sekarang 2020 itu dengan ya kita mengikuti protokol dari Covid dari pemerintah juga saya ikutin, jangan sampai keluar dari ketentuannya gitu. Insya Allah saya jalankan gitu. Dan apa lagi? Lupa lagi. Pasal-pasal untuk generasi muda nih, adik-adik kita, kakak-kakak kita, kayak tadi saya melihat ada dari Unigal yang wawancara ke sini itu saya salut kenapa masih ada regenerasi yang memang mau menyelamatkan sejarah gitu kan. Nah, silakan Kakang nih biar langsung ke intinya. Ya alhamdulillah gitu ya, banyak juga itu yang dari akademisi gitu kan, dari ahli-ahli budaya datang ke sini gitu kan. Dan juga kan kalau melihat ajaran di Panjalu sendiri, mengikuti ajaran Panjalu untuk anak cucunya dari zaman dulu juga kan itu sangat baik gitu. Ada papagonnya mangan karena halai, paka karena suci, ucap lampah, sebenarnya itu adalah hal yang paling pokok di dalam kehidupan. Ya. Walaupun itu sangat susah dijalankan, tapi itu emang papagon yang paling. Makan yang halal, memakai karena suci,
kita berucap dengan berlampah yang sebenarnya. Itu kan. Seperti gunung jangan dilebur, ya gunung jangan dilebur, sagara jangan dirusak, karena itu kan gunung itu sumber penyerapan air untuk kehidupan ke kita. Itu sudah ada dari zaman-zaman kerajaan. Itulah yang harus kita pelihara untuk kedepannya gitu kan. Oke. Kakang, terima kasih banyak atas Ya, waktunya, dan ini mau sama-sama. saya akan online kan agar para wargi dimanapun ayana tiasa ningali video YouTube ya. Hatur nuhun pisan Kakang. Assalamualaikum.